Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yeti Husnu, selaku dosen pengampu Business Communication and Negotiation, dan teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Sepia Rahman dengan NPM 02112201 dari kelas 3B Manajemen. Video ini dibuat dan ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Communication. Di sini saya akan memaparkan materi memahami komunikasi verbal. Apa sih pengertian komunikasi? Di sini ada komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi yaitu suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Di sini menurut para ahli yaitu, menurut Agus M. Harjana, komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan, kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam buku Communication Network, Toward a New Paradigm for Research menyebutkan komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antar satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Tujuan komunikasi yaitu meningkatkan keterampilan bisnis dan komunikasi, serta memberikan keterampilan berpikir dalam komunikasi dan bisnis. Di sini ada pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu apa sih? Berupa kata-kata yang diucapkan langsung berbicara, bisa dilakukan secara langsung, face to face, atau dengan perantara media. Contoh berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Contoh-contoh komunikasi verbal yaitu melakukan chatting dengan media sosial, pidato, rapat, dan diskusi, berinteraksi tertulis melalui media sosial. Guru yang mengajar di kelas, membaca novel, menulis surat. Di sini apa sih manfaat komunikasi verbal itu? Nah, yang pertama itu ada mengekspresikan diri, memberikan kejelasan dalam menyampaikan ide, melatih kemampuan berpikir secara logis. Mengekspresikan diri itu apa? Nah, mengekspresikan diri itu adalah proses menyatakan pengungkapan maksud, perasaan, dan gagasan dari hasil pemikiran. Terus yang kedua itu memberikan kejelasan dalam menyampaikan ide yaitu menyatakan sederhana dan ringkas, menjelaskan dengan kalimat sendiri. Terus yang ketiga itu melatih kemampuan berpikir secara logis. Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah tidak hanya berdasar pada prosedur yang ada, akan tetapi memiliki landasan kebenaran yang kuat dari prosedur tersebut. Selanjutnya, apa sih yang kita pikirkan dalam komunikasi verbal itu? Yang kita pikirkan itu untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman, kita disarankan untuk menggunakan kalimat yang ringkas dan mudah dimengerti. Selain itu, kita juga membutuhkan tata bahasa agar semua orang memiliki makna yang sama terhadap kata mereka yang ucapkan. Terus ini di sini ada manfaat penelitian, ada masalah, solusi, dan peluang. Di dalam masalah itu, komunikasi verbal sering terjadi kegagalan dikarenakan pesan yang disampaikan sulit dimengerti, jarak kedekatan komunikator dan komunikan, dan perbedaan bahasa. Jadi, masalah yang sering terjadi di komunikasi verbal itu dengan komunikasi dalam berbicara. Contoh, orang daerah Jawa dan daerah Sunda, perbicaraannya itu pasti berbeda, bahasa daerahnya itu pasti berbeda, dan ini terjadi sering di dalam masalah komunikasi verbal. Solusinya itu solusi agar komunikasi verbal tidak mengalami kegagalan yang seperti saya ucapkan, yaitu mempersiapkan kata-kata sebelum percakapan, bicaralah dengan jelas, berbicaralah dengan percaya diri.
peluang agar tidak terjadi kegagalan komunikasi verbal untuk menggunakan kalimat yang ringkas dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.